Halo guys, jumpa lagi dengan Jasan Bambu, produsen tusuk sate Kediri, Jawa Timur. Oke guys, saya mau spill aktivitas di hari ini. Ini bahannya alhamdulillah untuk stok per bulan ini nggak telat guys. Bahannya nggak telat. Jadi alhamdulillah produksi berjalan terus guys. Namun untuk hari ini tadi rencananya mau meruncing guys. Berhubung saya cek piringannya itu tadi kotor dan ini saya cuci guys. Penampakannya seperti ini. Ini habis saya cuci guys. Tujuannya biar bekas-bekas kotoran yang menempel pada amplas itu enggak terbakar guys. Jadi biar bersih lagi, nanti bisa berjalan dengan optimal. Apabila piringannya itu geseknya enggak merata, itu nanti untuk mensiasatinya menggunakan ring guys, ring yang tipis gitu guys, yang mana yang kurang tebal atau yang mana yang terlalu tinggi nanti bisa diatur di situ guys. Dikasih ringnya nanti diletakkan di sini guys. Ringnya diletakkan di sini. Apabila yang sini ini kurang tinggi, nanti dikasih ring yang bagian sini saja gitu guys. Saya mensiasatinya agar peruncingnya bisa maksimal seperti itu guys. Nanti biar geseknya merata guys. Kenapa kalau geseknya tidak merata, akibatnya gimana? Nanti runcingnya nggak bisa maksimal guys. Nanti tusuknya pas waktu keluar itu belum mengingkis rata melingkar guys, hanya sebagian saja seperti itu. Jadi kurang maksimal. Namun kalau bisa merata, itu nanti juga minim getaran, karena perputaran yang tidak merata itu menimbulkan getaran guys, dan akibatnya nanti tusuknya itu setelah naik ke sini nanti berjatuhan lagi ke bawah atau berjatuh ke yang bawahnya, ini nanti bisa tumpuk dan itu nanti bisa rusak guys. Akhirnya hasilnya kurang maksimal, banyak yang rusak. Seharusnya biasanya 10 kilo, bisa jadi nanti bisa 9,5 kilo atau berapa, itu tergantung rusaknya. Tetap nanti biar maksimal bobotnya, minim kerusakan, seperti itu guys. Terus ada yang lagi yang tanya, itu subscriber saya itu ada yang tanya bedanya peruncing mini sampai yang besar itu terletak pada apanya. Yang pertama hasil guys. Hasil dari apa? Hasil dari kualitasnya dan hasil jumlahnya. Yang mempengaruhi itu hasil jumlahnya. Kalau mesin yang mini itu per jamnya itu sekitaran berapa ya, itu sekitaran kurang lebih 8 kilo 10 kilo kayak gitu guys. Kalau yang besar itu bisa 15 kilo sampai 20 kilo, tergantung besar kecilnya diameter yang diruncing, begitu guys. Lalu yang kedua itu masalah hasilnya itu kurang maksimal guys, karena jarak geseknya hanya sedikit. Di sini, karena roda gilanya kan kecil. Nanti baru nyampe ke sini, belum sampai terkikis melingkar sudah keluar, begitu guys. Jadi jarak geseknya itu hanya sedikit gitu. Kalau yang diameter besar itu jarak geseknya itu lumayan panjang, segini.
Kalau yang mini itu hanya sekitar seginian. Jadi kalau bunduhannya itu atau tusuknya itu nggak bisa bulat maksimal, itu nanti banyak BS nya guys, banyak yang tidak jadi, tidak runcing gitu guys. Kalau yang ini, yang penting itu rollnya masih bagus. Itu nanti walaupun kotak, tapi itu kotaknya bisa presisi, nanti tetap bisa runcing maksimal. Begitu guys, yang pernah saya alami seperti itu. Karena saya dulu yang pertama kali itu pakai mesin peruncing yang mini. Oh ya, untuk yang itu guys, yang tanya gimana posisi dudukannya mesin yang tulup itu, sekarang itu mesin saya sudah pensiun semua guys. Yang tulupnya itu sudah pensiun semua, karena alhamdulillah permintaan pasar itu semakin meningkat. Kalau saya ngerjainnya mulai dari nol itu waktunya kurang guys. Akhirnya saya membeli bahan seperti ini guys, alhamdulillah ini genap 2 tahun guys. Tapi segala rintangan itu banyak banget di dunia tusuk sate, karena basic saya itu dulu di IT guys. Langsung berbalik putar di tusuk sate itu, saya tidak mencari referensi dari mana, karena saya kalau terlalu banyak referensi itu saya pusing sendiri guys. Saya tipenya langsung nyoba langsung, nanti gagalnya di mana saya evaluasi gitu, nanti saya perbaiki kan gitu guys. Pada intinya tetap semangat, semua itu butuh proses. Bagi yang pemula, alangkah baiknya jangan muluk-muluk, cari untung dulu. Alhamdulillah kalau langsung untung nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu balik modal dulu sudah bagus guys. Begitu saya dulu berjalannya seperti itu. Karena usaha ditusuk sate itu rintangannya banyak guys. Tapi nanti kalau sudah mengenal pasar, sudah punya pasar luas, mesinnya itu bisa berjalan maksimal, nanti untungnya lumayan guys, lumayan alhamdulillah gitu guys. Jadi memang usaha finishing itu rintangannya itu banyak guys. Beda seperti pengrajin bunduhan seperti ini. Pengrajin bunduhan seperti ini kalau sudah hasilnya sudah selesai, itu nanti dikirim ke finishing habis bersih semua guys, habis terjual semua. Tapi kalau finishing itu ada ukuran tertentu yang belum bisa keluar kalau tidak punya pasarnya, begitu guys. Jadi alasan kenapa banyak usaha tusuk sate itu banyak yang tumbang, karena seperti itu, punya pasar segala ukuran kayak gitu. Awalnya dulu saya juga begitu guys. Akhirnya saya cari, setelah berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah punya segala ukuran untuk pemasarannya guys. Jadi segala ukuran sudah ada pasarnya guys. Dan sampai kurang-kurang guys ini guys. Kurang-kurangnya itu enggak cuma pas momen Idul Adha seperti ini, enggak. Hari-hari biasa pun itu masih kurang-kurang, karena mesin saya cuma terbatas guys. Cuma terbatas, peruncing cuma 2 itu guys, polesnya cuma 3. Jadi kalau mau nambah mesin, listriknya belum siap upgrade guys, karena nanti harus pakai yang 3 pas gitu. Jadi sementara stuck sampai di sini. Untuk kapasitasnya, untuk peruncing 2 itu saya per bulan itu sekitar 4-5 ton guys per bulan, itu bahan 4-5 ton bahan. Namun semua itu enggak langsung bisa startup seperti itu guys, tergantung
tergantung gimana ya, tergantung modalnya guys, maksud saya gitu. Karena banyak orang itu yang terkendala modal, karena usaha di tusuk sate itu modalnya sangat banyak guys, karena mesinnya lumayan mahal gitu bagi saya, karena saya kaum mendang-mending, jadi menurut saya itu lumayan mahal seperti itu. Jadi yang baru akan memulai, alangkah baiknya untuk startupnya main di bunduhan dulu guys, main di bahan, nanti kan uangnya bisa berputar terus. Kalau langsung masuk ke finishing itu nanti kalau belum punya pasar segala ukuran, nanti uangnya akan tertahan di situ dan akhirnya nggak bisa kulakan lagi seperti itu guys. Dan nanti pasti ada oknum sales itu yang jatuhin harga guys, karena saya dulu juga begitu guys. Ada pengrajin baru langsung itu saya disamperin guys, disamperin harganya segini, mau tidak, kalau tidak mau ya udah gitu. Karena belum punya pasar, gimana lagi ya, mau gak mau harus mau walaupun harganya masih rendah gitu. Tapi semenjak saya sudah punya, alhamdulillah punya lumayan, pasarnya sudah lumayan, sekarang itu untuk harga saya ngikuti harga umum guys. Jadi kalau umumnya sekian, kalau nggak sekian ya udah biarin saja, nanti ada yang mau, orang yang lain juga ada yang mau gitu. Kalau dulu pas waktu pertama kali nggak begitu, karena belum punya pasar, jadi harga murah pun saya berikan gitu. Mikirnya biar uangnya biar berputar dulu sembari cari pasar gitu guys. Dan saya barusan itu main di marketplace guys, marketplace-nya di e-commerce Shopee. Saya main di Shopee. Jadi untuk yang stok saya itu yang sampai numpuk itu saya jual di Shopee. Tapi kalau ukuran yang familiar itu nggak saya jual di Shopee, karena di offline sampai kurang-kurang gitu guys. Oke guys, sekian dulu pengalaman dari saya. Mohon maaf untuk tampilan gambarnya seperti ini, karena saya tidak menyajikan gambar guys, tapi menyajikan informasi begitu guys. Mohon dimaklumi, bukan untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman guys. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.